Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Pekan Biasa yang kedua. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, panggilan untuk menjadi seorang imam, biarawan, biarawati, pengusaha, dokter, politisi, guru, dan lain-lain adalah panggilan yang sifatnya personal, tetapi juga panggilan yang melibatkan orang lain. Misalnya, menjadi seorang imam itu adalah keputusan pribadi, tetapi untuk menjadi seorang imam ia harus melewati proses-proses yang cukup lama dan membutuhkan pendampingan serta bimbingan dari orang lain. Ia tidak serta-merta ingin menjadi seorang imam lalu langsung menjadi seorang imam. Itu tidak mungkin. Begitupun untuk menjadi seorang dokter, guru, pendidik, TNI, Polri, politikus, dan lain sebagainya. Keputusan untuk menjadi seperti apa kita itu urusan pribadi. Tetapi proses untuk mencapai apa yang kita inginkan itu selalu melibatkan orang lain. Orang lain dibutuhkan untuk berjalan bersama dengan kita. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Biasa yang kedua ini, kita bersama-sama mendengarkan bacaan-bacaan yang berbicara soal panggilan untuk menjalankan tugas perutusan kita masing-masing dari Allah. Dalam bacaan pertama dari kitab Samuel, kita mendengar kisah yang menarik tentang panggilan Samuel. Siapa Samuel itu? Samuel adalah seorang anak ajaib. Ibunya adalah Hana. Hana dikenal sebagai perempuan mandul. Namun, karena usaha dan janjinya kepada Allah bahwa jika Allah memberikan ia seorang anak, ia akan mempersembahkan kembali kepada Allah. Maka kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang anak dan diberi nama Samuel. Hana kemudian mempersembahkan Samuel kepada Allah untuk melayani Allah di kuil Silo dan tinggal bersama Eli, seorang imam bait Silo waktu itu. Ketika Samuel tidur, ia mendengar suara yang memanggilnya sebanyak 3 kali. Dan sebanyak 3 kali juga ia pergi bertemu Eli, karena Samuel mengira bahwa Elilah yang memanggilnya. Eli kemudian menangkap apa yang terjadi. Maka ia mengatakan kepada Samuel bahwa jika terdengar lagi suara yang memanggilmu seperti itu, katakanlah, bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Setelah itu Allah mungkin bersabda kepada Samuel, namun tidak diceritakan dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Yang mau saya tekankan dari bacaan ini adalah bahwa panggilan Allah itu bersifat personal, tetapi selalu melibatkan orang lain. Allah memanggil Samuel untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun, Eli turut membantu supaya Samuel mampu memahami suara Allah itu. Sama halnya dengan kisah dari Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini. Ketika Yohanes dan 2 muridnya berdiri di tempat di mana Yohanes membaptis, tiba-tiba lewatlah di dekat mereka Yesus. Yohanes kemudian spontan mengatakan bahwa, lihat anak domba Allah. Ketika Yohanes mengatakan demikian, kedua muridnya itu pun spontan langsung pergi bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus berinisiatif bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Mereka kaget dengan pertanyaan Yesus, sehingga secara spontan mereka pun bertanya, di mana Yesus tinggal? Jawaban Yesus tidak pernah mereka duga. Marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus memanggil mereka
untuk pergi bersama dia supaya bisa melihat di mana ia tinggal. Dan mereka dengan senang hati pergi mengikuti Yesus dan meninggalkan Yohanes. Kisah ini mau menekankan 2 poin penting, yaitu pertama, menekankan tugas perutusan Yohanes sendiri, yaitu ia diutus untuk memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Ia memperkenalkan Yesus kepada para muridnya dan mereka pergi mengikuti Yesus. Kedua, kisah ini menegaskan bahwa panggilan hidup kita ini berawal dari Yesus. Yesuslah yang berinisiatif memanggil kita semua. Namun, yang memutuskan mau ikut Yesus atau tidak adalah dari diri kita sendiri. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah mengenai panggilan serta perutusan Samuel dan murid-murid Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita semua untuk melihat kembali panggilan dan perutusan kita masing-masing. Kita semua telah dipanggil dan diutus oleh Allah untuk mewartakan damai sejahtera kepada semua orang melalui tugas dan pekerjaan kita setiap hari. Melalui segala jenis perbuatan tingkah laku kita setiap hari. Pada masa sekarang ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, tugas kita, perutusan kita sebagai anak-anak Allah mendapat banyak sekali tantangan. Tantangan dari diri sendiri, misalnya kemalasan, keegoisan, mau cari enaknya saja, dan tidak mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, wilayah, maupun paroki. Tantangan dari luar diri kita, misalnya cibiran-cibiran dari sesama, tawaran-tawaran media sosial, dan masih banyak lagi. Sebagai murid-murid Yesus, ketika menghadapi tantangan-tantangan, bukan berarti kita harus takut dan lari meninggalkan Yesus. Melainkan justru sebaliknya, di dalam kesulitan, kita diajak oleh Yesus untuk menghadapi semua jenis tantangan dengan penuh kesetiaan kepada tugas perutusan kita sebagai murid-murid Yesus. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita berdoa semoga Tuhan memampukan kita untuk menjalankan tugas perutusan kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab dalam mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, bantulah kami di dalam menjalani tugas perutusan kami masing-masing. Semoga di dalam menjalani tugas perutusan kami ini, kami mampu setia dan juga senantiasa siap mewartakan kebaikan, cinta, dan perdamaian kepada semua orang yang kami jumpai. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.